Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya para goblin yang kini telah siap berada di formasi mereka masing-masing. Beberapa goblin berada di atas tebing, sudah siap untuk menggulingkan batu-batu yang telah mereka kumpulkan ke bawah. Sedangkan Hyunmin dan beberapa goblin yang berada di bawah tebing telah memegang senjata mereka masing-masing, siap untuk menghadang para musuh yang kini sudah semakin dekat dengan mereka. Di hadapan Hyunmin, para goblin musuh terus bergerak maju dengan ambisi perang yang tampak jelas di mata mereka. Hal itu sontak saja membuat fokus beberapa pasukan Hyunmin jadi terganggu. Menyadari hal tersebut, tentu saja Hyunmin pun segera memerintahkan mereka untuk tetap fokus dan tidak bergerak hingga para musuh terjatuh ke dalam lubang yang berada tepat di hadapan mereka. Tak lama kemudian, para musuh pun benar-benar sudah bergerak semakin dekat dan hanya tinggal beberapa langkah lagi sebelum memasuki lubang yang telah Hyunmin dan pasukannya gali. Sesuai dengan rencana, para goblin musuh yang berada di barisan paling depan pun nampak langsung berhenti dan terdiam ketika menyadari adanya lubang yang cukup dalam di hadapan mereka. Namun, saat mereka berhenti, mereka tak lagi sempat memberitahu pasukan yang berada di barisan belakang untuk berhenti dan tidak mendorong. Pasukan belakang justru terus berlari dan mendesak barisan depan hingga satu persatu dari mereka mulai terjatuh ke dalam lubang. Terdengar teriakan dan makian yang saling bersahutan membuat keadaan menjadi semakin kacau. Pemandangan itu tentu saja membuat Hyunmin merasa begitu puas, dan sesuai dugaan, para goblin musuh itu ternyata memang sama-sama menyedihkannya seperti para pasukannya. Kemudian dengan senyum lebar dan mata yang penuh dengan ambisi, Hyunmin pun lantas berkata bahwa kemenangan hari ini akan menjadi milik dirinya dan juga pasukannya. Dan kini lubang itu pun telah dipenuhi oleh tubuh-tubuh dari para goblin musuh yang masih terus berusaha untuk melepaskan diri dan maju menyerang Hyunmin beserta pasukannya. Melihat para goblin yang tak sabar menuju posisinya, semangat Hyunmin pun justru malah menjadi semakin membara, dan ia tak sabar menunggu para goblin musuh untuk maju menyerang ia dan pasukannya. Hingga akhirnya beberapa anggota goblin musuh pun berhasil melewati lubang tersebut dengan menginjak-injak tubuh rekan-rekan mereka yang masih terjebak di bawah. Mereka berlari dengan penuh semangat, tetapi kini hal itu bukan lagi sesuatu yang perlu ditanggapi dengan serius, karena setelah setengah dari musuh berhasil menyeberang, mereka tidak mungkin berpikir untuk mundur. Kini pasukan goblin-goblin musuh yang tersisa di barisan belakang terus berlari mendekati Hyunmin dan pasukannya, melewati rekan-rekan mereka yang masih terjebak di dalam lubang. Melihat para goblin yang sudah semakin mendekat dengan keringat yang sudah berjatuhan, Hyunmin pun berkata kalau ia akan membuat mereka menyesal karena berani menginjakan kaki di wilayahnya. Saat musuh sudah berada tepat di hadapannya, tanpa membuang-buang waktu lagi, Hyunmin pun segera memerintahkan para goblin yang berada di atas tebing untuk menjatuhkan bongkahan batu-batu yang telah mereka siapkan. Mendengar perintah itu, para goblin yang ada di atas tebing pun tentu saja langsung menggulingkan bongkahan batu-batu besar yang telah mereka siapkan itu ke bawah. Mereka terus menjatuhkan batu-batu tersebut ke arah para goblin musuh hingga menghantam tubuh mereka dengan telak. Lagi dan lagi para goblin di atas tebing terus menjatuhkan batu-batu besar itu, membuat para musuh di bawah yang tertimpa saling berteriak kesakitan. Melihat rekan-rekan yang tak lagi berdaya akibat hujanan batu yang berbondong-bondong tersebut, salah satu goblin musuh pun nampak mulai merasa ketakutan, kemudian melirik ke arah teman-temannya di belakang yang masih berambisi untuk terus berlari maju dan menyerang. Keadaan mereka kini benar-benar sudah sangat kacau, mereka saling dorong-mendorong satu sama lain untuk menghindari batu-batu yang berjatuhan, tetapi tetap saja beberapa dari mereka tetap tertimpa bongkahan batu-batu besar yang dijatuhkan dari atas tebing. Melihat musuhnya yang mulai terpukul mundur, Hyunmin bergumam kalau mereka tidak akan bisa mundur karena ada lubang dan sekarang mereka hanya seperti target yang tidak bergerak, apalagi jumlah mereka yang tersisa tidak akan cukup untuk menembus pasukannya. Tak lama kemudian para goblin musuh pun mulai kehilangan harapan karena tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain terus menerjang maju dengan sisa pasukan yang mereka miliki. Melihat jumlah pasukan musuh yang kini sudah tidak lagi menjadi sebuah ancaman besar, Hyunmin pun langsung saja memerintahkan pasukan di hadapannya untuk mengangkat tombak mereka masing-masing. Lalu dengan penuh tenaga, Hyunmin pun berteriak, "Maju!" Mendengar itu tanpa basa-basi, para anggota pasukan Hyunmin pun tentu saja segera menusukkan tombak yang mereka bawa tepat ke tubuh goblin-goblin yang mendekat, hingga membuat mereka tewas seketika. Mereka terus-terusan menyerang para musuh tanpa henti, membuat semakin banyak goblin musuh yang mati bergelimpangan.
Namun, melihat para musuh yang mati dengan luka parah akibat tombak milik mereka, salah seorang goblin dari anggota Hyunmin pun nampak mulai sedikit gemetaran. Menyadari hal tersebut, dengan cepat Hyunmin pun langsung meminta goblin tersebut untuk tetap fokus, menarik kembali tombaknya, dan melanjutkan serangan kepada musuh yang lain. Mendengarnya, goblin itu pun segera menuruti perintah Hyunmin. Ia mencabut tombak miliknya yang masih tertancap di tubuh salah seorang musuh, lalu kembali menyerang dengan sekuat tenaga. Di saat yang bersamaan, Hyunmin pun juga terus memberikan instruksi agar pasukannya tidak memberikan celah bagi musuh. Mereka harus mempertahankan formasi, sejajarkan posisi dengan rekan yang di samping mereka, dan terus menusuk musuh tanpa henti. Sesuai instruksi, mereka benar-benar terus menyerang hingga jumlah pasukan musuh kian semakin menipis dan membuat mereka lama-kelamaan mulai berada di kondisi yang sangat terpojokkan. Ketika mereka perlahan mulai mundur untuk menghindari tusukan tombak dari pasukan Hyunmin, mereka justru malah terpleset dan terjatuh ke dalam lubang. Sedangkan sebagian yang lain kini tampak berusaha melarikan diri. Melihat kepanikan yang terjadi, Hyunmin pun tersenyum tipis. Baginya, semuanya berjalan sesuai rencana. Pasukannya berhasil menghujani musuh dengan batu-batu dari atas tebing, sementara para penombak terus menekan mereka hingga tidak memiliki kesempatan untuk melawan maupun melarikan diri. Dan karena mereka benar-benar telah berhasil merebut momentumnya, Hyunmin pun meneriakkan pasukannya kalau semua yang mereka bangun setiap malam telah membalikkan situasinya di medan perang ini. Teriakan itu membuat raut wajah para goblinnya sedikit puas. Namun, saat Hyunmin ingin melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja tanah bergetar hebat. Terlihat sesosok goblin berukuran berkali-kali lipat lebih besar tiba-tiba saja muncul sambil membawa senjata yang mirip seperti sebuah tulang. Makhluk itu melangkahkan kakinya maju melewati salah seorang pasukannya yang kini sedang berada di posisi terpojok sembari menatap para goblin lain yang kini masih terjebak di dalam lubang dalam milik Hyunmin. Melihat kondisi pasukannya yang sangat kacau, tentu saja membuat goblin raksasa itu merasa begitu murka. Ia berteriak sekuat tenaga dengan aura yang begitu menakutkan, hingga suaranya menggema ke seluruh penjuru lembah. Setelahnya nampak goblin bertubuh raksasa itu melompat dan mulai melangkah maju mendekati Hyunmin juga pasukannya. Ketika jarak mereka hanya tersisa beberapa senti saja, goblin raksasa itu pun lantas bertanya kepada Hyunmin apakah dia adalah tuan wilayah yang baru. Akan tetapi menurut sang goblin raksasa, Hyunmin itu terlihat sangat lemah hingga dirinya hampir tidak mengenalinya. Dan ternyata goblin raksasa itu adalah tuan wilayah Black Hill yang berjenis Hobgoblin. Mendengar pertanyaan tersebut, Hyunmin pun langsung balik mempertanyakan dengan nada mengejek bahwa benarkah Hobgoblin itu tidak mengenali dirinya. Sedangkan ia sendiri sudah dapat langsung mengenali Hobgoblin hanya dari bau napasnya saja. Di saat yang bersamaan, Hyunmin juga mempertanyakan di dalam hatinya jika apakah makhluk besar di hadapannya itu adalah benar-benar tuan wilayah dari para musuhnya karena ia nampak berbeda dari para goblin lainnya. Jawaban Hyunmin tadi rupanya langsung menyulut amarah sang Hobgoblin. Seketika itu juga ia mengangkat senjata yang dibawanya sambil membentak Hyunmin agar berhenti mengucapkan omong kosong. Mendengar hal itu, Hyunmin justru balik bertanya kepada sang Hobgoblin apakah semua hal yang tidak dia sukai selalu dianggap sebagai omong kosong. Ucapan Hyunmin itu tentu saja lagi-lagi semakin menyulut api kemarahan dari sang Hobgoblin. Tanpa basa-basi ia pun segera meminta Hyunmin untuk mengabaikan para bawahan mereka dan selesaikan perang ini dengan berduel sebagai tuan wilayah. Mendengar tantangan tersebut, Hyunmin sendiri tidak menunjukkan reaksi yang terlalu berlebihan. Ia justru tampak berpikir sejenak hingga akhirnya bertanya apakah sang Hobgoblin ingin dirinya dan dia bertarung satu lawan satu. Mendengar pertanyaan Hyunmin barusan, sang Hobgoblin justru tertawa kecil. Setelah itu ia kembali mengejek Hyunmin dengan mempertanyakan apakah Hyunmin takut untuk berduel dengannya. Mendengarnya, Hyunmin hanya menjawab singkat bahwa dirinya sama sekali tidak takut. Di saat yang sama ia mengayunkan tangannya untuk memberi isyarat kepada pasukan yang berada di atas agar segera melemparkan batu ke bawah. Di saat yang bersamaan, Hobgoblin mengarahkan senjata yang dibawanya lalu memerintahkan para pasukan Hyunmin untuk melihat betapa menyedihkannya tuan baru mereka yang kini sedang gemetaran. Ia bahkan mengejek Hyunmin dengan mengatakan atau jangan-jangan dirinya sendiri yang berekspektasi terlalu tinggi terhadapnya. Sang Hobgoblin kemudian melanjutkan ucapannya, sangat disayangkan karena Hyunmin akan mati dengan cara yang begitu menyedihkan di tangannya. Meski begitu, ia berjanji akan mengakhirinya dengan cepat. Karena itu, Hyunmin sebaiknya berhenti bersikap angkuh. Namun belum sempat Hobgoblin tersebut menyelesaikan ucapannya,
Sebuah batu besar tiba-tiba saja menghantam kepala sang hobgoblin. Serangan mendadak itu membuatnya seketika mendongak ke atas untuk melihat siapa yang berani mengganggu duel sucinya. Namun, tepat pada saat itu, sang hobgoblin melihat sendiri puluhan bongkahan batu besar yang sedang berjatuhan dari atas dan bersiap kembali menghantam kepalanya. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, bongkahan-bongkahan batu besar itu menghantam tubuh sang hobgoblin secara bertubi-tubi. Serangan tanpa henti tersebut menghancurkan tubuhnya tepat di hadapan Hyunmin dan para pasukannya. Bahkan, sebelum duel yang diinginkannya sempat dimulai. Namun, bagi Hyunmin, semua itu sudah tidak lagi penting. Yang terpenting baginya adalah kemenangan. Setelah itu Hyunmin mengalihkan pandangannya ke arah para pasukannya yang berada di atas tebing, lalu berkata bahwa mereka sudah berada di posisi yang jauh lebih unggul. Jadi untuk apa ia harus melawan hobgoblin itu seorang diri? Tak lama kemudian Wiki muncul dan memberitahu Hyunmin bahwa dirinya telah resmi memenangkan perang wilayah. Pemberitahuan itu tentu saja membuat Hyunmin sangat gembira. Tanpa menunggu lama ia pun segera menyampaikan kemenangan tersebut kepada seluruh pasukannya. Di sisi lain, salah satu goblin musuh yang berhasil selamat hanya bisa terdiam sambil menatap tubuh tuannya beserta rekan-rekannya yang kini telah hancur menjadi mayat. Tampak para pasukan Hyunmin masih terus bersorak merayakan kemenangan yang baru saja mereka raih. Melihat keadaan tersebut, goblin musuh yang tersisa akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk bangkit dan mencoba melarikan diri. Namun sayangnya belum sempat ia melangkahkan kaki untuk melarikan diri, ujung sebuah tombak tiba-tiba telah mengarah tepat ke depan matanya. Ternyata, tombak itu milik salah seorang anggota pasukan Hyunmin yang kini datang bersama beberapa rekannya untuk menghabisinya. Menyadari adanya keributan yang terjadi tidak jauh darinya, Hyunmin segera menghentikan para pasukannya. Mendengar perintah tersebut, para goblin yang semula hendak membunuh musuh itu pun langsung menghentikan aksi mereka. Di saat yang bersamaan, para goblin lainnya saling berpandangan dengan raut bingung. Mereka seolah mempertanyakan mengapa Hyunmin tiba-tiba memerintahkan mereka untuk menghentikan aksi tersebut. Melihat kebingungan mereka, Hyunmin pun akhirnya angkat bicara. Ia lalu bertanya mengapa mereka ingin membunuh goblin musuh tersebut. Mendengar pertanyaan tersebut, salah seorang anggota pasukannya menjelaskan bahwa jika goblin musuh itu dibiarkan hidup, suatu hari nanti ia pasti akan kembali menyerang mereka. Terlebih lagi, para goblin itulah yang selama ini terus menyiksa mereka. Namun, Hyunmin tetap bersikap tegas dan tenang. Ia kemudian berjalan mendekati goblin musuh tersebut seraya menjelaskan kepada para pasukannya bahwa jika mereka membunuh goblin itu, yang tersisa hanyalah sesosok mayat. Sebaliknya, jika mereka membiarkannya tetap hidup, goblin tersebut justru bisa menjadi sumber daya yang berguna bagi mereka. Setelah pertarungan usai, nampak Hyunmin kini tengah duduk di singgasananya sembari memperhatikan hasil jarahan yang telah didapat. Selain itu, di hadapannya juga sudah ada banyak sekali goblin-goblin musuh yang telah berhasil ditaklukkan dan diikat. Lalu Hyunmin pun mulai membuka panel sistem untuk mengetahui apa saja yang telah mereka dapatkan dari perang tadi. Di sana tertulis bahwa level wilayah Hyunmin kini telah meningkat dari level 1 ke level 2 dan jumlah penduduk wilayah asli yang awalnya berjumlah 47 kini mendapat tambahan dari penduduk wilayah yang berhasil diduduki sebanyak 213 sehingga total keseluruhan mereka kini menjadi 260 orang. Sedangkan sumber daya yang telah diperoleh yaitu berupa daging kering, buah, dan banyak potongan kulit tua. Selain itu, trait baru juga telah diperoleh. Hyunmin mendapatkan Dance Infantry yang memiliki efek di mana saat trait tersebut digunakan, moral dan pertahanan akan sedikit meningkat, dan karena level wilayah Hyunmin kini telah meningkat, maka izin untuk mengakses informasi pun juga telah diperluas, di mana lokasi wilayah Hyunmin saat ini ternyata berada di lantai ke-12 bawah tanah dunia demon. Setelah membaca informasi tersebut, Hyunmin pun nampak beranjak dari singgasananya sembari bergumam bahwa sedikit makanan dan lebih dari 200 goblin ia bisa melihat jumlahnya. Hyunmin pun lantas berpikir bahwa jika terus-terusan begini maka mereka semua akan mati kelaparan karena tidak memiliki cukup makanan untuk goblin sebanyak itu. Hyunmin bertanya-tanya apa sebaiknya mereka mulai bertani. Mendengarnya, Wiki kemudian menjelaskan bahwa bertani merupakan hal yang mustahil dilakukan di lantai 12. Setelah mengetahui informasi tersebut, tiba-tiba saja Hyunmin tersadar akan sesuatu pada salah satu hasil peperangan yang telah ia dapatkan, yaitu buah berwarna keorenan. Ia kemudian bertanya kepada para goblin musuh dari mana mereka mendapatkan buah itu padahal mereka tidak bisa bertani di lantai ini.
Mendengar pertanyaan Hyunmin barusan, salah seorang goblin musuh pun nampaknya hendak menjawab, namun dia masih ragu-ragu untuk mengatakannya. Melihat hal tersebut, Hyunmin pun tentu saja langsung meminta sang goblin untuk menjawab dengan benar, dan jika dia bisa menjawab, maka Hyunmin akan mengecualikan goblin itu dari daftar penyiksaan. Mendengar tawaran tersebut, tentu saja dengan cepat sang goblin langsung menjawab bahwa buah itu didapat dari pohon besar yang berada di dalam hutan. Dan kini para goblin-goblin lainnya pun mulai ikut bersuara. Ada yang mengatakan bahwa dialah yang mengambil buah itu, dan ada juga yang mengatakan bahwa dia pernah pergi ke dalam hutan untuk mengambil buah tersebut pada malam hari. Mendengar kegaduhan yang terjadi, dengan cepat Hyunmin pun langsung meminta mereka semua untuk diam dan berhenti berteriak, yang seketika membuat para goblin itu langsung terdiam secara bersamaan. Kemudian Hyunmin pun beralih menatap para goblin dari pasukannya, lalu menunjuk 3 orang dari mereka untuk maju. Mendengar perintah tuannya, tentu saja mereka bertiga pun langsung maju mendekat. Lalu Hyunmin lantas memberi mereka perintah untuk segera pergi memeriksa hutan sebelum fajar muncul. Namun, di saat yang bersamaan, mendengar perintah dari Hyunmin barusan, di belakang salah seorang goblin musuh nampak langsung terperajat kaget. Lalu di saat yang bersamaan, teman di sebelahnya pun tiba-tiba tampak begitu cemas. Menyadari hal tersebut, Hyunmin pun langsung mempertanyakan kepada mereka apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mendengar pertanyaan dari Hyunmin barusan, sang goblin justru malah nampak terkejut dan memilih untuk diam. Hal itu pun membuat Hyunmin sedikit kesal. Tanpa membuang waktu, ia langsung mengintimidasi goblin tersebut. Alhasil, sang goblin segera angkat bicara dan mengungkapkan bahwa ada sesuatu di dalam hutan yang menjaganya. Mendengar pengakuan tersebut, Hyunmin kembali bertanya seperti apa sosok makhluk yang menjaga hutan itu. Namun, sang goblin hanya bisa menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya karena belum pernah melihat makhluk itu secara langsung. Meski begitu, ia tetap memperingatkan Hyunmin bahwa jika sampai bertemu dengan makhluk tersebut, maka ia tidak akan pernah kembali. Mendengar penjelasan sang goblin, Hyunmin hanya menanggapinya dengan ekspresi datar sembari menggigit buah yang ada di tangannya. Ia pun memutuskan bahwa apapun makhluk yang menjaga hutan tersebut, mereka tetap harus memeriksanya. Setelah memberikan informasi yang dirasa cukup berguna, goblin musuh itu pun memberanikan diri bertanya kepada Hyunmin apakah ia tidak akan disiksa. Namun, belum sempat Hyunmin menjawab, para bawahannya lebih dulu menolak permintaan tersebut. Mereka mengatakan bahwa para goblin musuh itulah yang selama ini telah membuli mereka. Karena itu, mereka pun meminta Hyunmin untuk membunuh saja para goblin tersebut. Mendengar permintaan mutlak dari para pasukannya, sontak saja hal itu membuat Hyunmin merasa sedikit kesal, lalu beralih menatap pasukannya dengan tajam, yang membuat mereka seketika langsung terdiam. Hyunmin kembali bertanya kepada para pasukannya apakah mereka benar-benar mengira telah menang hanya karena bertarung dengan baik dan strategi mereka berjalan lancar. Ia kemudian menasihati mereka bahwa kemenangan itu bukan semata-mata karena kemampuan mereka, melainkan juga karena keberuntungan. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan terus menang di setiap pertempuran. Karena itu, sebelum perang berikutnya dimulai, mereka harus terus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Kemudian, sembari melempar buah yang telah ia gigit ke udara, Hyunmin mengatakan kepada para goblin musuh bahwa ancaman penyiksaan yang sebelumnya ia ucapkan hanyalah omong kosong. Pasalnya, mereka tidak bisa membuang-buang waktu hanya untuk hal sepele seperti ini. Sementara masih ada banyak pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Begitulah cara mereka bertahan hidup. Karena itu, jika semuanya sudah mengerti, inilah saatnya bagi mereka untuk mulai bekerja. Tak lama kemudian, di kawasan hutan yang dipenuhi pepohonan rindang, tampak 3 goblin yang sebelumnya ditugaskan oleh Hyunmin untuk mengawasi hutan, sedang mengendap-endap sambil mengamati keadaan di sekitar mereka. Namun di tengah keheningan malam, tiba-tiba saja seekor serangga datang dan hinggap tepat di salah satu kaki goblin tersebut hingga membuatnya terperajat kaget. Melihat hal itu, salah seorang goblin yang berada di depan pun tentu saja langsung memerintahkannya untuk diam dan mengingat apa yang telah diucapkan oleh tuan mereka, bahwa apapun yang mereka lihat di dalam hutan, mereka tidak boleh menyentuhnya, cukup melihat lalu kembali. Setelah mengingat ucapan tuannya, akhirnya mereka pun menjadi lebih berhati-hati sembari terus melanjutkan pengamatan terhadap hutan di sekitar mereka. Saat mereka tengah lanjut mengawasi situasi, salah seorang goblin tiba-tiba saja menepuk kaki goblin yang berada di depannya. Kemudian memintanya untuk melihat ke arah atas pohon yang berada tepat di hadapan mereka. Dan ternyata di salah satu tangkai pohon itu terdapat beberapa buah yang tengah mereka cari.
Akan tetapi, saat tengah mengamati buah-buah tersebut, tiba-tiba saja seutas tali berwarna putih muncul dari sisi buah itu, membuat salah satu goblin hampir kembali berteriak kaget. Untungnya goblin yang lain dengan cepat langsung membekap mulutnya agar tidak mengeluarkan suara yang dapat membahayakan mereka semua. Dan setelah diperhatikan lebih teliti lagi, ternyata hampir seluruh pohon tersebut telah dililit oleh banyak jaring-jaring. Hingga beberapa detik kemudian fokus para goblin itu pun teralihkan ketika mereka menoleh ke bawah. Di sana mereka mendapati banyak tanah yang telah berlubang, dan ketika salah satu goblin menyentuh lubang tersebut, tiba-tiba saja sebuah cairan kental berwarna kemerahan menempel di antara sela-sela jarinya. Melihat hal itu tentu saja membuat mereka semua menjadi sedikit keheranan, namun tak membutuhkan waktu lama, goblin yang terkena cairan merah itu pun langsung bergegas meminta teman-temannya untuk segera kembali pulang. Tetapi sayang, saat ia baru hendak mau pulang, tali putih yang sebelumnya mereka lihat tiba-tiba saja muncul dan dengan cepat melilit leher sang goblin hingga tubuhnya pun terangkat ke atas, lalu menghilang. Hal tersebut tentu saja membuat kedua goblin lainnya merasa begitu terkejut dan kebingungan sembari terus menatap kawan mereka yang kini telah menghilang. Di saat yang bersamaan, terlihat sisa dari tali putih yang melilit leher temannya terjatuh, diiringi oleh cairan berwarna merah yang juga tiba-tiba menetes dari atas dan mengenai tepat di pipi salah satu goblin. Goblin itu pun perlahan mengusap cairan yang menempel di pipinya. Dengan tubuh yang sedikit gemetar, ia menatap cairan tersebut sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah rekannya yang sudah berdiri dengan wajah penuh ketakutan. Melihat keadaan itu, goblin yang berada di hadapannya segera menyuruh rekannya untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Di sisi lain, Hyun Min tampak sedang berbicara dengan salah seorang goblin. Ternyata, ia masih berusaha menggali informasi lebih lanjut mengenai wilayah tempat mereka berada. Sembari menunjuk ke arah depan, Hyun Min kemudian bertanya apakah jika mereka terus berjalan lurus ke arah sana, mereka akan sampai di gurun. Tetapi sepertinya istilah gurun masih terlalu asing di telinga para goblin. Nampak mereka justru saling mempertanyakan satu sama lain mengenai apa itu gurun sebenarnya. Hal tersebut pun membuat Hyun Min langsung memastikan ulang dengan kembali mempertanyakan, bukankah sebelumnya goblin di hadapannya itu mengatakan bahwa ada wilayah yang terbuat dari pasir? Mendengar pertanyaan tersebut, sang goblin pun lantas membenarkannya, yang tentu saja membuat Hyun Min langsung menepuk jidatnya dengan lelah, karena hanya untuk mengumpulkan informasi seperti ini saja dia harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi setidaknya kini dia sudah mendapatkan gambaran peta yang sesungguhnya, di mana ternyata di samping kanan dan kiri lokasi mereka saat ini didominasi oleh sungai dan perbukitan. Sedangkan di depan mereka terdapat hutan, dan di balik hutan tersebut terdapat wilayah gurun pasir. Ini sungguh menjadi informasi yang lumayan berguna karena setidaknya Hyun Min telah mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang yang berteriak memanggil-manggil nama Hyun Min, dan ternyata itu adalah teriakan dari dua orang goblin yang tadi selamat saat diperintahkan Hyun Min untuk mengamati hutan. Mereka yang kini hanya tersisa dua orang saja nampak berlari dengan begitu kencang menuju ke arah Hyun Min, hingga membuat salah satu dari mereka jatuh tersungkur. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Hyun Min merasa sedikit terkejut, lalu langsung mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada mereka berdua dan di manakah teman mereka yang satunya lagi. Dengan napas yang memburu dan wajah yang begitu cemas, mereka pun langsung menjawab bahwa teman mereka yang satu lagi telah menghilang dan diseret ke atas. Mendengar keterangan tersebut, Hyun Min pun masih berusaha untuk tetap tenang, kemudian kembali mengingatkan bahwa bukankah sebelumnya dia sudah mengatakan agar mereka berhati-hati dan hanya melihat saja. Namun di saat yang bersamaan, Hyun Min sendiri juga menyadari sesuatu, yaitu adanya seutas tali putih yang tertinggal di pundak salah satu goblin. Kemudian sembari mengamati tali putih tersebut, Hyun Min pun kembali menekankan pertanyaan yang sama, yaitu apa yang sebenarnya telah terjadi kepada mereka. Beberapa saat kemudian, kedua goblin itu pun akhirnya selesai menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Mendengar cerita dari kedua goblin tersebut, Hyun Min pun kini hanya bisa terdiam dan mulai berpikir. Jika jaring-jaring yang mengikat pepohonan, bekas lubang di tanah, dan tali yang lengket namun kuat, apakah jangan-jangan mereka tengah menghadapi seekor laba-laba? Namun tentu saja ini bukan seekor laba-laba biasa, melainkan laba-laba berukuran monster. Selain itu, hutan lebat juga sangat merugikan mereka, di mana kemungkinan besar mereka akan kalah sebelum sempat melakukan apapun. Dan kemungkinan terburuknya, mereka bahkan tidak akan mendapatkan makanan. Lebih dari itu, mereka juga berpotensi kehilangan seluruh pasukan goblin yang mereka miliki.
Membayangkannya saja sudah membuat Hyunmin merasa cukup cemas. Kemudian sembari melepaskan jas yang ia kenakan, Hyunmin pun kembali meneruskan ucapannya, di mana kalau dipikir-pikir, memang sejak kapan dia pernah melalui sesuatu yang mudah. Jika ada jalan lain, tentu saja dia akan memilih untuk menghindarinya. Setelah itu, Hyunmin pun langsung memerintahkan para goblin untuk bersiap karena mereka akan segera berangkat menuju hutan. Di sisi lain, tepat di sebuah pohon yang dipenuhi lilitan jaring-jaring, tampak tangan goblin yang sebelumnya telah tertangkap sedang ditusuk-tusuk oleh sepasang mandibel milik seorang laba-laba yang tampak begitu mengerikan. FYI, mandibel itu kayak rahang serangga gitu ya. Setelah itu tubuh goblin itu dilahap hingga tak tersisa, barulah terungkap bahwa pelakunya adalah seekor monster laba-laba berukuran raksasa. Dan ya, segitu saja video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video Mimin sampai akhir. Semoga kalian terus menikmati setiap video yang Mimin buat. Jangan lupa terus dukung Mimin agar kedepannya bisa menghadirkan konten yang semakin berkualitas dan tentunya lebih menghibur. Sampai di sini dulu, Mimin pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.